selanjutnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa ketua kelasnya? Burhan. Oke, Burhan kalau bantu ibu pimpin doa ya. Burhan kalau bantu ibu pimpin doa ya. Baiklah, ibu sendirian yang pimpin doa ya. Untuk memulai pelajaran kita, berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang kelas 5, tema 3 tentang makanan sehat. Pembelajaran 1 tentang cara mencernakan makanan. Nah, di sini ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu makanan sehat? Ada yang tahu apa itu makanan sehat? Ya, sayuran, apa lagi? Buah-buahan, apa lagi? Oke, makanan sehat ialah yang pertama yaitu ada makanan pokok. Ada yang tahu apa itu makanan pokok? Nih, lihat. Makanan pokok ialah terdiri atas nasi merah, ubi, roti, dan roti gandum. Nah, apa itu makanan pokok, anak-anak? Sebut. Nasi merah, ubi, dan roti gandum. Nah, yang kedua yaitu ada lauk hewan. Yang dimaksud lauk hewan ialah seperti telur, ayam, ikan, daging, dan keju. Untuk yang selanjutnya yaitu ada lauk nabati. Siapa yang tahu apa itu lauk nabati? Nah, lauk nabati itu ialah seperti kacang-kacangan, seperti tempe dan tahu. Nah, di sini siapa yang pernah makan tempe dan tahu? Pernah semua ya makan makanan lauk nabati. Untuk selanjutnya yaitu ada sayur-sayuran. Di sini siapa yang tahu sayur yang sehat? Sebutkan sayur yang sehat yang pernah anak-anak ibu makan dalam sehari-hari. Brokoli. Ya, benar, brokoli. Brokoli sudah termasuk dalam makanan sehat. Wortel juga termasuk makanan sehat. Untuk selanjutnya siapa yang tahu? Sawi udah termasuk dalam brokoli. Nah, sayuran sehat yaitu seperti wortel, brokoli, kembang kol. Kembang kol itu kol, brokoli beda lagi ya. Kembang kol, buncis. Siapa yang sudah pernah makan buncis? Untuk selanjutnya ada jagung dan tomat. Nah, selain sayuran-sayuran, ada satu lagi makanan sehat yaitu buah-buahan. Nah, di sini makanan sehat yang terdapat pada buah-buahan ialah seperti pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, dan mangga. Dari makanan sehat yang ada terdiri dari buahan yang mana yang sering anak-anak ibu makan dalam sehari-hari? Pepaya, apa lagi? Mangga, apa lagi? Buah naga, ya benar sekali. Ini udah termasuk dalam makanan sehat. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke tentang cara hewan
makanan. Di sini pertanyaannya tentang apakah lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan ogomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Ya, benar sekali. Di sini sapi terdiri atas 4 parut. Sebelum kita menjelaskan 4 perut dari sapi tersebut, di sini sapi termasuk hewan ruminansia. Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Nah, di sini hewan ruminansia ialah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Hewan ruminansia memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamalia. Contoh dari hewan ruminansia ialah seperti Sapi. ya, seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang, bukan kancil, dan kijang. Cara sapi atau hewan ruminansia mencernakan makanan seperti langkah awalnya menggunakan gigi. Ya, sama seperti manusia. Hewan juga menggunakan gigi untuk mencernakan makanan masuk ke dalam perut. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi seri. Ada yang tahu gigi seri? Gigi sapi tersusun atas gigi seri. Ini gigi seri untuk memotong makanan. Nah, gigi dan sapi juga memiliki gigi geraham. Ada yang tahu apa itu gigi geraham? Ini yang di sini untuk mengunyah makanan. Nah, yang mana yang namanya gigi seri? Yang di sini apa yang di sini? Di sini. Gigi geraham yang di sini apa yang di sini? Di sini. Nah, itu yang namanya gigi seri dan Geraham. Setelah gigi, sapi juga mempunyai lidah sama kayak manusia. Setelah gigi untuk mengunyah, sapi dan manusia juga mempunyai lidah. Yang mana lidah sapi berguna untuk merengut rumput atau makanannya dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Setelah lidah, sapi juga mempunyai salipa. Apa itu salipa? Ada yang tahu apa itu salipa? Nah, salipa merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salipa berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Salipa itu kalau di bahasa kita dinamakan air liur, bukan air lidah. Nah, di sapi itu mempunyai terdiri 4 perut. Yang tadi ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Di sini apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu dari 4 perut yang terdapat pada sapi yang ada di bacaan ini yang sudah ibu gambarkan, yaitu ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Apakah ada yang sudah tahu? Belum. Di sini ibu sedikit menjelaskan tentang rumen.
ialah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi, pasti anak-anak ibu sudah pada ngantuk dan bosan. Di sini ibu mempunyai permainan atau gerakan. Agar lebih mudah untuk memainkan, coba anak ibu berdiri ya. Berdiri. Ikutin ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi fokus belajar. Dapat? Ulangin ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi fokus belajar. Di sini kalian lagi berbunyi tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Nah, duduk kembali ya. Setelah rumen, di perut sapi juga ada yang namanya roti kulum. Yang mana roti kulum yaitu disebut dengan perut jala. Di dalam roti kulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri tadi. Bakteri yang dinamakan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi yang penyaringan benda-benda asing seperti batu. Tidak mungkin kan anak-anak ibu memakan batu? Itu yang dinamakan roti kulum, yaitu perut jala. Setelah roti kulum yaitu ada omasum yang dinamakan perut kitab. Nah, yang dinamakan perut kitab yaitu seperti perut usus yang terdapat pada warna ungu. Omasum itu, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke dalam abomasum. Ini yang dinamakan perut abomasum yang berwarna hijau. Nah, abomasum itu ialah perut masam yang dibiasakan dinamakan dengan lambung. Abomasum itu perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pensin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan dalam abomasum bergerak menuju usus halus. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang iklan. Nah, setiap kita menonton TV pasti menemukan iklan tentang makanan sehat 5 sempurna. Nah, tentang iklan makanan sehat 5 sempurna.
seperti ini. Nah, ini iklan tentang makanan sehat itu sangat berguna bagi anak-anak sebaya kita untuk mencairkan otak agar lebih berfungsi. Gunanya iklan yaitu mempromosikan tentang apa itu makanan sehat. Nah, sekarang sudah tahu tadi kan apa itu makanan sehat. Yang pertama ada makanan pokok. Yang kedua ada lauk hewan. Yang ketiga ada lauk nabati. Yang keempat ada sayur-sayuran. Yang kelima ada buah-buahan. Itu udah termasuk makanan sehat 5 sempurna. Untuk yang terakhir yaitu Ibu mempunyai pertanyaan dan dikerjakan di rumah masing-masing. Ini pertanyaan dan dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk minggu depan, pertanyaannya Ibu kasih akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah organ pencernaan hewan dan manusia itu sama? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan hewan dan manusia bagaimana cara mencerna makanan. Itu pertanyaan pertama. Tugasnya kerja di rumah atau disebut dengan PR. Yang kedua ada pertanyaan, apakah lambung hewan dan manusia itu sama? Yang ketiga, apakah susu yang dimiliki hewan dengan manusia itu sama? Yang keempat, apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi manusia? Yang terakhir, mengapa hewan mamalia memang makanan 2 kali? Nah, itu adalah tugas di rumah. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, di sini Ibu menanyakan, hewan memama makanan 2 kali itu hewan apa saja? Ibu contoh 1 kali. Hewan memama makanan 2 kali itu seperti sapi.